Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pemirsa channel YouTube Institut Pelita Desa dimanapun Anda berada. Saya kembali lagi hadir di dalam kesempatan melalui video ini akan berbagi sharing mengenai akses permodalan dan investasi di bisnis ikan hias. Jadi kami sharing bagaimana PT Mina Aquatic Nusantara yang kami bangun dari nol, dapat modalnya dari mana. Nanti akan saya sharingkan di dalam video ini. Dan satu peluang investasi bisnis ikan hias yang sudah running, jadi sudah tidak butuh lagi modal investasi, jadi tinggal butuh modal untuk operasional. Baik, kita langsung aja. Ya, ini ada 12 jurus mendapatkan modal di dalam membangun bisnis ekspor ikan hias. Nah, yang pertama adalah jurus klasik. Ini jurus lama, jurus yang sangat lama, yaitu kita mengumpulkan uang dari hasil pekerjaan kita atau dari bisnis kita yang lama. Nah, setelah terkumpul baru kita jalankan bisnis ini. Nah, yang kedua adalah hutang kepada IMF. Nah, jika Anda laki-laki, hutang kepada IMF. Kalau yang perempuan, hutang ke SMF. IMF yaitu istri mertua famili atau suami mertua famili. Nah, jurus yang ketiga adalah hutang kepada Bank Dunia. Maksudnya adalah dunia pertemanan. Nah, ini saya kasih tips kalau hutang kepada dunia pertemanan. Nah, hutanglah sebelum butuh. Jadi modal masih maksudnya modal ada sebetulnya, cuman kita hanya untuk membangun kepercayaan saja. Nah, jadi modal sebelum butuh sehingga kita bisa mengembalikannya tepat waktu. Nah, ini tips yang kedua adalah hutang lebih besar dari kebutuhan. Ya, misalnya kita butuh modal 5 juta, hutanglah 15 juta. Karena apa? Biasanya kalau kita mengajukan 5 juta, kita dapatnya 2 atau 3 juta. Kalau kita hutang 5 juta, mengajukan 15 juta, kemungkinan kita besar dikasih 5 juta sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalaupun dikasih 15 juta, yang 10 juta jangan dipakai, digunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan. Jadi itu dipakai untuk membayar di cicilan pertama, misalnya di bulan pertama kita kembalikan yang 10 juta itu. Tips yang keempat adalah, tips yang ketiga, sampaikan keuntungan apa yang dapat dibagikan bagi pemberi hutang. Jadi misalnya bagi hasil atau fee komisi atau keuntungannya dibagi berapa persen. Nah, yang keempat adalah jelaskan sumber pembayarannya. Misalnya, ini ada proyek ekspor ke negara Amerika dengan saya butuh modal 100 juta. Nah, ini ada keuntungan 50 juta. Nanti itu jelaskan seperti itu. Jadi sumber pembayarannya jelaskan.
Yang kelima, untuk menambah kepercayaan, jadi kita sodorkan jaminan, bisa berupa barang tidak bergerak dan barang bergerak. Nah, yang keenam adalah pastikan berniat membayarnya. Nah, jurus yang keempat adalah hutang kepada bank, baik bank umum, BPR, yang BPR Syariah, bank umum, bank syariah, BPD, kemudian atau lembaga keuangan lainnya. Nah, kalau kita utang ke bank, pastikan usahanya harus bankable. Salah satu bankable itu kita punya jaminan tambahan berupa aset, bisa berupa gudang, rumah, kantor, atau tanah produktif lainnya, atau tempat berusaha kita, farm. Kemudian tunjukkan cash flow-nya, keluar masuknya uang. Jadi uang masuk dari buyer, uang keluar untuk membeli ke petani. Kemudian adalah track record di SLIC atau BI checking. Kemudian usia dan kesehatan, karena biasanya akan dimintakan asuransi atau biaya asuransi. Nah, yang kelima adalah privat investor. Jadi, orang yang berniat menanamkan investasinya ke bisnis kita. Kemudian ada yang keenam adalah modal ventura. Jadi banyak lembaga-lembaga penyedia modal ventura. Jadi dia memodali usaha-usaha baru rintisan, startup. Dia berharap dari 10 yang diberikan modal, 2 startupnya berjalan bagus, bisnisnya lancar, menghasilkan keuntungan. Yang ketujuh adalah crowdfunding. Nah, ini kami gunakan yang ketujuh, yaitu crowdfunding. Kita patungan, kita shareholder, jadi saham. Jadi, kemudian yang ke-8 adalah franchise. Jadi kalau usahanya sudah menghasilkan, sudah sistemnya sudah bagus, silakan di-franchise-kan untuk mendapatkan modal tambahan. Ke-9 adalah jual ide. Ya, jual idenya ke teman-teman, ke privat investor, ke pemilik modal ventura. Nah, yang ke-10 adalah partnership. Jadi kita berdua atau bertiga berpartner mendirikan sebuah bisnis. Nah, kalau privat investor tadi hanya menanamkan investasinya, kalau partnership orangnya ikut terlibat di dalam pengelolaan bisnis. Jadi bukan hanya sekedar menanamkan modalnya, tapi orangnya juga pun ikut terlibat. Yang ke-11 adalah konsinyasi. Jadi kita bisa menggunakan sistem konsinyasi, yaitu menerima barang titipan dari orang lain, nanti dibayar sesuai dengan yang laku. Jadi misalnya kerjasama dengan para petani ikan hias, silakan menaruh ikannya di farm kita,
kemudian yang kita bayar yang laku. Nah, yang ke-12 juga ini kita gunakan di dalam mendapatkan modal, yaitu hutang kepada pembeli. Nah, ini adalah hutang kepada pembeli, maksudnya kalau kita pesan barang secara online itu kan kita pembeli membayar terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirim oleh penjual. Nah, itu disebut dengan hutang kepada pembeli. Jadi kita sebagai penjual punya hutang dulu kepada pembeli. Jadi uang ditransfer, terus ikan kita kirimkan. Jadi ini yang ke-12 juga sering kita pakai. Jadi kita minta transferkan terlebih dahulu sejumlah harga yang akan dikirim, sejumlah orderan. Nah, misalnya ini total 12,3 juta rupiah. Jadi nanti bayar itu transfer dulu sejumlah ini, baru kita kirimkan ikan. Nah, yang di awal saya menyebutkannya 12 dan di sini ada 13. Yang satu ini adalah bonus bagi para pemilik bisnis di sektor agribisnis atau agroindustri yang bergabung ke dalam marketplace idbotani.com. Nah, karena di sana kita terintegrasi dengan salah satu lembaga pembiayaan, yaitu Bank ITB, ya, tentunya dengan syarat ketentuan berlaku. Ini akan menyediakan modal bagi para pelaku bisnis agrobisnis atau agroindustri yang tergabung di dalam marketplace idbotani.com. Nah, ini ada peluang investasi bisnis ikan hias yang sudah jalan, yaitu lokasinya di Desa Karikil, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, di Kampung Koi, Gria Minaku. Sistem sudah terpadu antara pemenihan, petani pendederan, dan riser ikan hias. Jadi nanti riser yang nanti bisnisnya ini di dalam riser ikan hias. Pemasaran lokal dan ekspor. Kalau lokal dekat dengan pasar ikan hias Parung. Nah, ekspor sudah bekerja sama dengan Minaku. Lahan luas tersedia 27 bak dengan kapasitas per bak 10.000 ekor. Pengelolanya terpercaya, kemudian kami berikan jaminan oleh Minaku, jaminan kepercayaan. Nah, ini adalah analisa singkatnya, siklus 3 bulan. Ya, ini kita asumsikan 10.000 kali 27 bak, 270.000 kali 3.000 rupiah. Nah, pakan, listrik, SDM, dibutuhkan biaya operasional ini ya, modal operasional. Jadi bukan untuk investasi, ini operasionalnya. Dari investasi, pembuatan bak dan sebagainya itu sudah ada, tinggal OPEX-nya ini. Jadi modal operasionalnya. Jadi dibutuhkan 823.500.000 rupiah. Nah, ini pendapatannya kita asumsikan SR-nya 50%, tingkat kematiannya 50%, dari 270.000 yang ditebar, yang hidup 135.000, jadi setengahnya yang hidup. Nah, dijual harganya 30.000. Nanti ini ada ketemu 4.050.000.000.
Nah, keuntungan bersihnya 3,2 M. Pembagian keuntungannya untuk para pemilik modal 40%, pengelola dan pemilik lahan 60%. Jadi pengelola dan pemilik lahan digabung di sini 60%. Dari 3,2 itu 40%-nya sekitar 1,2 miliar, 60%-nya 1,9 miliar. Nah, ini lahannya di sini. Ini bak-baknya ada dua. Atasnya ini hidroponik. Silakan kalau ada yang mau berkunjung ke Kampung Koi Gria Minaku bisa hubungi kami di nomor WA atau tulis di kolom komentar. Nah, bisa juga email ke yonedi@minaku.com. Dan jika ada kebutuhan training offline dan online bisa juga hubungi kami. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.